Sahabat Bang AS, hari ini saya mengajak dua tokoh untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Dua tokoh ini, satu adalah Habib Novel Alidrus, dan yang tokoh yang satu lagi adalah Romo Endro ya. Romo Endro ada di sebelah sana, dan Habib dan Romo Endro ini adalah dua sahabat yang luar biasa yang sudah lama bersahabat, dan sekarang saya mau tahu dalam masa pandemi ini yang di rumah saja, ini kan sudah lama tidak ketemu. Saya ngapain aja di rumah ini? Habib, di rumah ngapain aja? Di rumah, ya di rumah kita ibadah. Ya. Tidur kan ibadah ya? Ibadah di rumah ya, nggak kemana-mana. Kan kata Nabi, naumu shoim ibadah, wasum tu tasbih. Ya. Kata Nabi, tidurnya orang puasa kan ibadah. Jadi begitu. Ini kita selama masa pandemi ini perbanyak ibadah dengan tidur. Dengan tidur, suntuk, berdiam diri di rumah, itu kita pahala seperti orang bertasbih. Maksudnya mendapatkan pahala seperti orang bertasbih, berdiam diri saja, berdiam tidak berbicara, berdiam tidak kemana-mana, berdiam juga tidak melakukan aktivitas bertasbih. Dinilai, diganjar dengan pahala seperti orang yang bertasbih. Itu tidurnya ibadah, diamnya tasbih, dosanya diampuni. Aduh, nikmat apa lagi yang mau kita dustakan ini di bulan puasa? Subhanallah. Romo, gimana? Hari ini begitu Bang HS minta jam 11 siang, saya agak ini nih. Karena harus tidur ya? Kalut, waduh, jam 11 siang itu jadwal tidur Bang HS. Tapi ini juga ibadah. Luka bantal banget ini. Ini juga ibadah. Iya, betul. Ya, Romo bilang ini juga ibadah. Ya. Romo gimana, Romo? Ini di rumah aja, ngapain? Saya lihat rambutnya udah gondrong banget ini. Habib juga. Iya, Pak Jairin. Jadi saya dalam rangka COVID-19 ini di rumah. Yang saya lakukan kita masih memberikan pelayanan umat dengan ibadah tapi lewat live streaming. Jadi umat bisa mengikuti itu. Masa ini pun ketika saya di rumah, saya bertugas di sini. Saya jauh dari kakak-kakak, saya jauh dengan ponakan-ponakan. Ternyata bahwa ada hikmahnya juga ketika kita di rumah, akhirnya kita bisa berkomunikasi entah lewat telepon-teleponan, video itu. Kita juga bermain ludo di situ bersama dengan ponakan-ponakan gitu loh. Dan selain itu, masa ini pun juga saya lakukan selain saya tinggal di rumah, saya mendengarkan masukan. Banyak dari daerah ini adalah membutuhkan bantuan berupa sembako, rumah sakit, puskesmas. Saya berusaha bersama dengan tim, dengan Romodion. Walaupun ada aturan saya harus tinggal di rumah, tidak berbuat sesuatu. Tapi akhirnya saya berpikir juga, ternyata di luar banyak orang yang membutuhkan itu gitu loh. Dan akhirnya memaksa saya keluar pun bukan tujuan untuk main, tapi tujuan bahwa kami bagi-bagi sembako. Kami kerjasama juga dengan Korem 01. Kita juga kerjasama juga dengan Habib. Maka saya ada komunikasi juga dengan Habib. Siapa saja yang lalu ketemu kemarin juga kami bagi sembako di daerah Ciapus karena kami dapat keterangan dari Jakarta, Romo, ini daerah Ciapus ada yang belum dapat bantuan dari pemerintah. Akhirnya kita ke sana. Kemarin juga kami ke Cipanas juga Pak membantu itu. Jadi dalam masa ini satu sisi kita di rumah, kita berdoa, kita baca, kita komunikasi mendekatkan diri keluarga walaupun lewat dengan media. Tapi akhirnya saya juga menyadari lebih baik saya juga berbuat sesuatu juga untuk kemanusiaan. Itu betul ya, benar ya. Sahabat Bang AS, Romo Endro ini berada di bawah Keuskupan Bogor ya, Romo ya? Betul. Ya, Keuskupan Bogor. Jadi Keuskupan Bogor itu kan wilayahnya cukup luas ya, sampai ke Banten ya? Banten ya. Dan di sini ada 73 Romo kira-kira. Ya, betul Pak. Ya, Romo ini kalau bagi sahabat yang belum tahu, saya juga sebetulnya tanya-tanya,
Romo itu setara dengan apa? Romo ini sebetulnya seperti imam Katolik, kira-kira begitu ya? Ya. Ya, jadi sahabat, ya Romo Endro ini adalah seorang imam Katolik, seorang Romo. Dia bersahabat luar biasa dengan Habib Novel Al-Idrus. Dan dua sahabat ini luar biasa. Dan selama masa pandemi ini ternyata mereka ini curi-curi waktu ketemu juga. Ya. Malam tapi malam. Malam. Ketemunya malam, sambil bisa ngopi sama ya buang asap dikit lah. Benar. Ya. Habib Romo, saya ingin tahu. Menurut Habib dan menurut Romo, Habib dulu, apa arti persahabatan? Menurut Habib itu seperti apa? Ini Habib kan bersahabat dengan Romo. Romo ini kan dengan Habib ini kan keyakinannya berbeda. Tapi kan bersahabatnya luar biasa. Apa arti persahabatan menurut Habib? Ya persahabat. Ente dulu aja, Mo. Kayaknya ente tadi ngomongnya lebih panjang deh. Ente dulu aja. Ente dulu aja, Mo. Jadi dua orang sahabat ini ya kadang-kadang bertemunya dan sampai dini hari itu bertemunya ngopi-ngopi ya, gitu ya? Ya hobi gitu. Hobi. Hobi yang sama. Gitu. Nah, saya dengan Habib ini ya punya hobi bersama. Dalam artian ya nongkrong, minum kopi, merokok gitu loh. Dan itu menurut saya sarana ya. Sarana dalam perjumpaan itu gitu loh, dalam pertemuan itu gitu. Lalu bagi saya bagi saya juga sahabat itu adalah apa ya? Orang yang selalu ada. Orang yang selalu mengerti, ya orang yang mau berempati gitu loh. Dan akhirnya juga seorang sahabat tentunya ada keterbukaan. Ya jujur ketika saya ada masalah, baik dalam pelayanan saya, di dalam tugas saya, mungkin ketika saya menemukan hambatan kendala, selain saya berbicara dengan teman imam atau pimpinan saya, kadang saya juga terbuka dengan Habib. Habib, saya menghadapi ini gitu. Oh, ya. Ya, ketika saya terbuka dengan Habib, ya Habib secara otomatis selalu mengatakan pada saya, tenang Romo. Kadang Habib juga seringkali memberikan apa ya, peneguhan kepada saya gitu loh. Jadi Habib bukan sekedar teman. Kalau teman ya banyak lah gitu, teman main bola, teman apa. Tapi bahwa sahabat itu hanya sedikit gitu, karena sahabat itu dalam artian dia bukan mau hadir hanya pada saat suka, tapi bahwa dia hadir pun juga adalah mungkin ketika sedang dalam kesusahan, dan di situ seorang sahabat ya seperti Habib sendiri seringkali juga memberikan motivasi kepada saya dan seringkali juga memberikan solusi. Itu maka saya bilang saya dengan Habib saya bukan teman, tapi Habib sudah anggap sebagai saudara, bahwa Habib sudah saya anggap adalah sebagai sahabat. Ya kadang juga Habib seringkali ada tausiah di mana, bahkan di Cicurug. Habib kadang sendiri, saya tanya, Habib dengan siapa? Sendiri. Akhirnya Habib mengatakan, mau ikut yuk ke sana. Ya saya ikut. Habib memberikan tausiah, saya duduk juga bersama di sana. Dan saya merasa enjoy, saya merasa menikmati itu gitu. Ini luar biasa, luar biasa. Habib, gimana Habib? Ya, itu udah belum kok. Beres ya. Sekarang giliran. Ya. Nah, jadi Bang AS, apa namanya, Allahumma sholli ala Muhammad, kalau bersahabat itu ya bukan cuma sekedar teman, tapi ya sudah seperti keluarga, namanya sahabat ya. Ya karena Romo Endro sudah hampir 7 tahun lebih lah, hampir 8 tahun lah. Dan salah satu wasilah saya bisa kenal sama Romo yaitu di komunitas Bobat. Bobat, kita ketemu. Akhirnya karena punya hobi yang sama, kemudian jam waktu terbang kita juga banyak kosongnya. Pengangguran. Sering ngumpul, sering nongkrong. Jadi betul apa yang tadi katakan Romo tadi, betul. Jadi kita apa namanya, terlebih lagi sesama hamba Allah, umat manusia, terlebih saya agama Islam,
Saya hanya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi saya, Nabi Muhammad SAW. Allah. Nabi Muhammad itu, saya boleh cerita sedikit ya Bang Ya, Ais ya? iya, silakan. Nah, jadi saya juga bersahabat dengan Romo, tidak ada tendensi, tidak ada kepentingan, tidak ada apapun itu namanya kebutuhan, keperluan segala macam lah, politik apa segala nggak ada. Jadi kita ya mengalir aja dengan begitunya. Iya. Jadi tidak ada, ya namanya udah ketemu cocok, ya kita jalan bareng, kemudian kita sering sharing. Nah ini Romo nih luar biasa. Kalau saya lagi mau Romo nih, saya rasa nih orang yang Katolik imannya sangat kuat sekali, makanya pantas disebut dengan Romo. Dia ajak ziarah, diajak ziarah keliling. Saya punya program waktu itu pengajian saya punya program ziarah keliling Bogor. Romo ikut itu, saya dibonceng motor sama Romo. Ke Empang ikut, ke Pagentongan ikut, ke Agoza apa namanya, ziarah-ziarah ke makam wali ikut. Iya. Cuman ketika saya ziarah di dalam, Romo nggak ngerokok sama ngopi di luar. Iya. Yang ikut ziarah. Iya. Imannya kuat. Saya lagi ceramah kemana, Romo ikut. Iya. Temenin. Jadi kayak ajudan. Jadi ajudan gratisan lah, jadi nggak usah dibayar. Iya. Ini kan kalian berdua ini bersahabat, adalah dua tokoh agama, tapi dalam keyakinan yang berbeda. Bagaimana pandangan orang-orang di sekitar Romo dan pandangan orang-orang di sekitar Habib? Kalau di Romo bagaimana pandangan gereja, orang-orang di gereja atau di keuskupan? Kalau Habib bagaimana pandangan di pesantrennya Habib? Bagaimana dengan keluarga-keluarga Habib? Seperti apa? Baik, Pak Jairin. Ya. Romo lemes amat puasa ya? Apa? Romo lemes amat puasa ya? Puasa tuh. Ya, pandangan kami di gereja ya bermacam-macam gitu loh ya. Dalam artian ya dulu ketika saya dekat dengan Habib, saya jalan saya dengan Habib pokoknya bekerja sama dengan Habib. Sebagian besar ada yang mendukung gitu loh, tapi satu sisi juga ada juga yang mempertanyakan. Ngapain? Tujuannya ngapain dekat dengan Habib gitu loh. Bahkan sampai ada juga umat yang berpikiran, oh nanti saya malah pindah agama, keyakinan. Iya. Saya pindah keimanan gitu loh, karena mengikuti Habib gitu loh. Berjalan bersama dengan Habib. Tapi dalam proses perjalanan waktu saya katakan, saya buktikan tidak. Justru saya ketika bertemu dengan Habib, ketika saya bertemu dengan para ulama, dengan kiai, saya bersahabat dengan Habib. Justru iman saya semakin dikuatkan, dan itu saya bisa buktikan juga kepada umat. Dan akhirnya setelah saya melakukan hal itu dengan perjalanan waktu saya dengan Habib, dan akhirnya umat bisa melihat. Dan akhirnya sekarang pun juga umat dalam artian mulai dalam artian harus membuka diri. Tapi satu sisi saya bersyukur karena kebetulan saya di Keuskupan Bogor ini membantu pimpinan saya, Monsinyur Paskalis, Bapak Uskup Paskalis itu, saya ditunjuk adalah sebagai Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan. Ya. Nah, di situ ya bagaimana tugas saya adalah menjalin relasi baik dengan pemerintah, baik dengan tokoh-tokoh agama, yaitu harus saya lakukan sebagai jembatan antara keuskupan dengan itu semuanya. Nah, dan Bapak Uskup Monsinyur Paskalis itu sangat mendukung sekali. Ya, persahabatan saya adalah dengan Habib, dan itu Bapak Uskup tahu, ya, dan Bapak Uskup selalu mensupport saya dalam hal ini, karena ya Bapak Uskup sendiri dalam menjalankan kebijakannya sebagai seorang uskup, dia ada 5 kebijakan yang harus dijalankan oleh umat, oleh pasturnya. Salah satunya itu adalah tentang soal kemasyarakatan, ya, dan politik. Kemasyarakatan itu salah satunya adalah menjalin relasi. Bagaimana gereja tidak boleh menutup diri, tapi bahwa gereja itu harus terbuka. Bahwa gereja itu adalah harus bersahabat. Gereja itu adalah harus dalam artian ya mau bekerja sama lah dengan siapapun juga, termasuk dengan tokoh-tokoh agama. Dan itu adalah sangat diajarkan sendiri juga, ya, dalam kitab suci oleh Yesus sendiri, ya, bagaimana itu mengajarkan kepada diri kita agar kita tidak menutup diri, tetapi sungguh-sungguh bahwa kita mau membuka diri, mewujudkan ya relasi itu, mewujudkan perjumpaan,
supaya toleransi itu bisa dibangun gitu. Oke. Gitu. Habib ini kan bersahabat dengan seorang imam Katolik, ya, ya kan itu kan ini. Gimana pandangan keluarga, pandangan orang-orang di sekitar Habib atau di kalangan habaib seperti apa? Ya, masih banyak Bang AS. Masih banyak Romo. Ya, yang namanya saya nih tadinya berpikir ketika saya bersahabat dengan Romo, ya saya bilang saya jalanin aja. Tapi ternyata begitu saya baca kitab tarikh, ya, sejarah tentang Nabi, sejarah tentang bagaimana dulu perjuangan Nabi, ternyata Nabi Muhammad SAW sendiri, ya, itu namanya ada beberapa kisahnya dan banyak yang beliau bersahabat dengan tokoh-tokoh ya di luar agama Islam, itu diantaranya agama Yahudi dan agama Nasrani. Karena agama Yahudi dan Nasrani adalah agama yang pertama awal. Ya, Yahudi dengan kitab Zaburnya, Taurat, ya, Nasrani dengan kitab Injilnya. Nah, itu adalah agama-agama samawi, agama dari langit, itu dari Allah diturunkan ketika itu, ya. Kemudian diturunkanlah dengan turunnya Nabi Muhammad dengan agama Islam. Nah, jadi konsep ketika itu ternyata yang saya lakukan ini tanpa saya sadari, ternyata begitu saya baca kitab sejarah, jadi subhanallah, memang sudah didahului oleh Rasulullah SAW. Ada mungkin ini mungkin banyak ataupun saya kurang tahu lah, orang juga mungkin belum tahu ataupun belum mempelajari ataupun belum sempat membaca. Ada kisah-kisah diantaranya yaitu saya baca di tarikh Madinah, juga di tarikhnya Imam Ibnu Hajar, bahwasanya Rasul ketika di Madinah, datang ke Madinah, di Madinah itu multi etnis. Di Madinah itu ketika Nabi datang itu multi etnis, multi agama. Jadi agama yang ada di situ itu ada agama sebelumnya, itu ada Yahudi, ada Nasrani. Kemudian Nabi Muhammad datang masuk, ya, terus didahului oleh orang-orang Madinah sendiri masuk Islam, yaitu orang Arab dari kabilah Aus dan Khazraj kalau nggak salah. Khazraj. Saya cerita sedikit. Nah, ketika itu Nabi Muhammad di situ bersahabat dengan salah satu pendeta Rabi Yahudi. Rabi. Kalau di Katolik Romo, imam. Ini Rabi Yahudi dan orang kaya. Namanya Mukhairik kalau nggak salah. Mukhairik ini orang Yahudi, pendeta, orang alim, disebutkan situ ulama ihim dalam kitab sejarah dari ulamanya orang Yahudi. Jadi rabi lah kalau kata seorang sekarang, ya, rabinya Yahudi. Jadi bersahabat saking sampai persahabatan itu kuat erat ketika itu Nabi Muhammad akan melaksanakan perang Uhud. Perang Uhud itu ketika Nabi mau diserang, ya, kemudian berjanjilah bertemu di Gunung Uhud. Waktu itu jumlah pasukan muslimin hanya sedikit ketika itu. Nah, pendeta Yahudi ini mengajak kepada seluruh umat Yahudi, ayo kita bantu saudara kita. Ini umat Islam, Nabi Muhammad ini, untuk berperang, melawan kezaliman, melawan kemungkaran. Mereka ini sudah terusir dari negerinya. Kita serang sama-sama. Cuman ketika itu bertepatan hari Sabtu, ya, karena hari Sabtu itu hari ibadahnya Yahudi, ya. Setiap hari Sabat disebutnya, hari Sabat. Sabat. Jadi banyak orang Yahudi yang dibilang, ya Rabi, ya wahai Mukhairik, wahai pimpinan kami, ini hari Sabtu waktunya kita ibadah. Jadi sebaiknya kita ibadah saja di rumah. Apa kata Mukhairik? Justru inilah ibadah kita. Kita bantu sama saudara kita. Kata Mukhairik ini. Ya, seperti Romo tadi ya, bilang itu. Mukhairik tadi ya, berangkat dengan sendirinya dan beberapa umatnya itu ikut berperang bersama Nabi ketika di perang Uhud, dan dia angkat angkat pedangnya dan dia berwasiat, Mukhairik itu. Berwasiat pada keluarganya, in usibtu katanya, kalau aku nanti mati, amwali li Muhammad katanya, maka hartaku ini ya untuk Muhammad. Jadi dia sudah sampai berpesan, berwasiat, kalau aku nanti mati gugur di medan perang membantu Muhammad, ya. Nanti hartaku wariskan buat Muhammad. Bukan buat keluarga, ya, karena kan Rabi juga mungkin dia tidak menikah, ya. Jadi ini untuk Muhammad. Jadi waktu itu makanya di sini waktu itu ada dalam, kalau nggak salah, termasuk salah satu wakaf pertama dalam Islam, makanya disebutkan kejadian sebelumnya. Banyak riwayat-riwayat menyatakan ini. Jadi akhirnya Nabi Muhammad setelah
diberi Muhairik ini meninggal di medan perang, gugur, hartanya diberikan kepada Nabi Muhammad mewakafkanlah harta itu untuk perjuangan Islam. Ya, berupa beberapa kebun korma. Dan di masa pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz, yaitu hampir ratus tahun setelahnya, ya, itu Khalifah Umar tuh sempat dan pernah merasakan korma dari wakafnya Nabi yang dihadiahkan dari orang Yahudi. Jadi kita lihat sampai pendeta Arabi Yahudi bersahabat dekat. Sampai Nabi Muhammad begitu si Muhairik ini meninggal, gugur, apa kata Nabi Muhammad? Adal Muhairik khairul Yahud. Ini Muhairik ini orang Yahudi yang paling baik. Yahudi terbaik. Sampai sebenarnya memuji seperti itu. Ya tetap Muhairik beriman dengan agamanya, meninggal dengan agamanya, tapi meninggalnya dalam momen perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi ternyata begitu apa yang saya lakukan ini, yang saya niatnya tidak niat ada apa-apa, maksudnya tidak niat, ya niatnya berteman aja, karena saya sudah terbiasa dari kecil. Kita kan di Indonesia nih hidup, kita multikultur, multi agama, multi ras, suku dan segala macamnya. Ada nggak anggapan begini? Jangan-jangan Habib ini nanti akan mengikuti keyakinannya Romo. Ada nggak kira-kira seperti itu? Nggak ada. Cuman semua pertanyaannya ya hampir rata-rata ya, dan nggak semua ya. Ngapain sih? Buat apa sih? Dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan-pertanyaan standar seperti itulah. Apa sih gunanya? Ngapain sih? Itu kan lain agama. Ya, biasalah seperti itu. Yang pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari orang yang belum paham. Nah, dengan adanya kita berdua ini, untuk menunjukkan biar orang paham. Ini juga lah yang disebut dalam agama saya Islam, rahmatan lil alamin. Rahmat, kasih sayang untuk semua. Kita tunjukkan. Dan setiap agama mengajarkan kasih sayang. Kristen dengan kasihnya, ya kita dengan rahmatnya Islam. Masing-masing punya dogma tersendiri dan yang intinya sama, saling mengasihi satu sama lain. Nah, jadi saya bilang tadi, kalau terutama abah saya sangat mendukung, bagus. Dan memang saya dari kecil, ya kita nama di Indonesia. Kita satu sekolah dulu SMP ada Kristen, ada yang agama macam-macam. Bahkan saya bersahabat dengan beberapa orang Kristen, teman-teman saya waktu kecil, ketika kita Jumatan mereka tungguin. Itu sudah biasa dari dulu. Nah, cuman sekarang ini mungkin karena faktor teknologi, jadi seakan-akan jadi aneh. Padahal hal ini sudah biasa dari dulu. Teknologi kemudian mungkin Habib, Romo, kalian berdua ini, saya memang mengikuti ya persahabatan kedua ini sudah cukup lama, dan ya ada juga yang bertanya ke saya, itu Habib Novel itu kok sama Romo ngapain aja tuh kan? Gitu. Itu kok selalu ada sama Romo gitu ya. Di negara kita, negara Indonesia yang sebegini beragam, dan beragam agama, beragam suku, bangsa, dan seterusnya, tetapi kita membutuhkan satu kekuatan, satu ikatan, sehingga negara kesatuan ini benar-benar menjadi negara yang kuat di dalam begitu banyak keberagaman. Apa arti pentingnya kalian berdua ini dalam kaitan itu? Persahabatan kalian berdua ini dengan negara kita ini. Romo. Baik, seperti tadi Pak Hajairin katakan, Habib juga sudah sampaikan. Ya, Indonesia saya katakan sebagai negara yang sangat kaya gitu loh. Ya. Kaya dalam artian ya kaya alam. Ya, bagaimana Indonesia juga boleh katakan terdiri dari sekian banyak kepulauan. Indonesia banyak bahasa, sukunya. Bahkan di Indonesia bisa hidup 6 agama. Berapa banyak aliran kepercayaan yang ada di Indonesia gitu loh. Nah, melihat kekayaan Indonesia ini, ya tentunya akhirnya kita mesti menyadari, saya menyadari sendiri, saya harus menjaga Indonesia. Nah, ya pernah Pak Jokowi mengatakan di negara Pakistan itu hanya terdiri dari berapa suku. Mereka konflik. Untuk penyelesaiannya itu sangat lama, padahal hanya terdiri dari berapa suku gitu. Indonesia, kalau saya katakan terjadi konflik, ini mau menyelesaikan berapa ribu tahun gitu untuk masalah itu. Maka saya melihat dalam hal ini, ya dengan persahabatan saya dengan Habib ini,
tadi Habib juga sudah menyampaikan dalam artian saya melihat semua agama mengajarkan kebaikan. Oke, dulu gereja berpikiran mengatakan ya keselamatan hanya ada di dalam gereja. Tapi setelah Konsili Vatikan kedua, gereja mengatakan ya dalam artian aggiornamento, terbuka dengan simbol bagaimana Paus waktu itu buka pintu Vatikan, buka jendela, mau mengatakan ya di luar ada keselamatan. Sejauh semuanya itu adalah memperjuangkan adalah apa? Kebaikan, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan keindahan, memperjuangkan cinta kasih gitu. Itu yang harus saya melihat itu, dan akhirnya saya dalam hal itu ya saya bersahabat dengan Habib. Ya saya tidak ada kecurigaan, saya tidak ada kepentingan apapun juga dengan Habib, tetapi dalam artian satu sisi saya ingin belajar. Ya saya belajar juga dari Habib. Dengan belajar, dan akhirnya ketika saya melihat ada perbedaan, di situ akhirnya saya menyadari saya dituntut untuk menghargai. Ya, dituntut untuk menghargai. Iya. Nah, kedua, saya juga dalam artian ya semua tadi Habib sudah menjelaskan dengan dasarnya bagaimana akhirnya Habib bisa bersahabat dengan saya. Ya, kami juga di dalam gereja Katolik. Ajaran kami adalah ajaran sangat terkenal dengan cinta kasih. Dengan cinta kasih itu dalam artian bahwa kita tidak akan pernah membedakan itu agama, itu suku atau apa, ya. Tapi kita melihat ya kebaikan itu. Ya ada cerita katanya dulu waktu zaman ya di dunia ini lagi ada Piala Dunia, katanya Yesus turun ke dunia, dia pengen nonton bola juga. Dia ngajak seorang pastor. Nah, ketika melihat itu ternyata pertandingan kesebelasannya itu adalah kesebelasan Katolik dengan Kristen. Nah, ketika sedang berlangsung sepak bola berjalan, ternyata gawangnya orang Kristen kebobolan oleh orang Katolik. Di situ Yesus lempar topi, dia tepuk tangan dengan senyum, bahagia gitu loh. Nah, akhirnya 5 menit terakhir pertandingan selesai, gawang orang Katolik kebobolan juga. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus sama, Yesus juga melempar topi, dia tepuk tangan dengan bahagianya. Akhirnya pastor yang di belakangnya mengatakan, Yesus ateis atau apa, kok nggak punya pendirian, mau mendukung kepada siapa? Akhirnya dia tanya, ya, kamu dukung siapa? Kok ini menang, kamu bahagia, ini menang, kamu bahagia. Yesus mengatakan, saya tidak berpihak kemanapun. Tetapi saya bahagia, saya senyum hari ini karena apa? Saya bisa melihat permainan yang begitu indah, bagaimana mereka bisa bersatu di dalam permainan yang begitu indah ini. Nah, saya dengan Habib, ya, itu yang saya rasakan. Maka dengan kami berdua ini satu sisi juga kami ingin memberikan pembelajaran lah bahwa dalam artian kepada teman-teman juga bahwa perbedaan itu jangan dijadikan halangan, ya. Perbedaan itu menurut saya adalah itu sudah menjadi kehendak Tuhan gitu loh ya. Tuhan menciptakan pria, menciptakan lelaki, perempuan. Coba bayangkan, kalau semua di dunia ini yang diciptakan hanya pria saja, repot juga. Tuhan juga menciptakan begitu warna, berbagai macam warna, gitu kan? Ya. Nah, jadi saya melihat perbedaan ini sangat penting dan jangan dijadikan halangan. Tetapi justru saya mengatakan toleransi dialog yang baik itu, bagaimana kita adalah siap untuk menerima perbedaan itu. Karena menurut saya perbedaan itu adalah indah kalau memang kita bisa saling menghargai, kita saling menghormati. Ya kita lihat aja pelangi, terdiri dari berbagai macam warna dan itu menjadi indah, ya. Karena ada berbagai macam warna itu sendiri gitu loh. Nah, Bib, ini kita waktunya tinggal 3 menit. Habib, silakan Habib. Oke. Indonesia ini ya kayak jadi 5 jari tangan saya ini. Iya. Berbeda tapi dengan satu kesatuan. Maka di Pancasila itu Indonesia punya dasar negara Pancasila, ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan, ketiga itu persatuan Indonesia. Berbeda bukan berarti kita tidak bisa bersatu. Berbeda bukan berarti kita harus saling bersaing. Tapi berbeda bagaimana kita harus menyamakan gerak, menyamakan persepsi, menyamakan tujuan satu untuk kedaulatan Indonesia, kemajuan Indonesia. Contoh jari ini, nggak mungkin ini jari ini ada jempol telunjuk. Allah ciptakan ini berbeda-beda nih.
Coba kalau nggak ada, kalau Allah ciptakan jempol, apakah jempol bisa buat mobil? Kan nggak bisa. Jempol apa namanya punya satu maksud dan tujuan tersendiri. Tapi ini masing-masing juga nggak bisa bekerja kecuali berbarengan. Ya kalau kita mau makan nggak mungkin cuma pakai telunjuk saja. Tapi kita harus bareng-bareng kita makan atau pegang sendok kita pakai 2 jari ini. Nah, intinya harus bersama-sama. Intinya adalah persahabatan antara 2 orang yang berbeda keyakinan ini tidak ada masalah di dalam ajaran keyakinan masing-masing. Dalam Islam tidak ada masalah, dalam Katolik nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, sahabat sekalian, inilah. Ya, silakan, Bib, sedikit. Ya, jadi ajaran Islam mengajarkan ya, kita harus bersama-sama, kita merangkul semua. Ya, tidak ada itu persahabatan dibatasi oleh agama. Sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oke. Sahabat Bang AS, ini 2 tokoh, 2 orang yang berbeda keyakinan. Satu adalah Imam Katolik dan satu adalah lagi Habib. Ini persahabatan kedua ini luar biasa dan ini adalah salah satu cermin ya bagi kita betapa perbedaan keyakinan itu tidak menjadi hambatan bagi suatu persahabatan ya. Ya terutama di Indonesia ini ya. Dan ini juga tadi mereka berdua mengatakan untuk memperkuat posisi negara Kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya sebegitu banyak keberagaman, begitu banyak beragam suku, bangsa dan beragam agama. Assalamualaikum, Bib. Makasih. Hatur nuhun. Ya, Romo, hatur nuhun, Romo. Oh, ngopi ya, Mo. Ngopi buka puasa. Nanti buka puasa. Selamat berpuasa, Mas. Ya, tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga diri, jaga keluarga. Ya, terima kasih ya.